Hai, jumpa lagi di channel Ruang Tutorial. Dalam video kali ini kita akan upgrade kembali untuk aplikasi keuangan masjid. Tetap kita menggunakan sistem worksheet, tidak menggunakan form control. Jadi kita tidak menggunakan form terlebih dahulu, tapi kita untuk tutorial kali ini kita menggunakan active controlnya yang ada di menu developer. Untuk yang ingin memunculkan menu developer bisa kunjungi untuk link tutorialnya di pojok kanan atas ataupun nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi kita langsung saja ke tutorialnya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk channel ini. Jadi kita langsung saja, jadi kita akan kembangkan terlebih dahulu untuk yang versi keempat ini untuk pengembangan aplikasi masjid, karena memang permintaan dari aplikasi masjid itu pengembangannya lebih lebih kompleks. Itu di tutorial sebelum-sebelumnya itu banyak yang request untuk aplikasi masjid. Memang untuk yang WA-nya atau emailnya belum saya respon, kita nunggu secara bertahap ya, karena memang yang masuk meminta untuk filenya cukup banyak melalui email. Jadi kita yang sudah memiliki aplikasi ini bisa ikuti pengembangan dari aplikasi ini dengan nantinya step by step kita akan kembangkan, dan nanti kalau sudah sempurna kita akan bagikan filenya di email ataupun bisa request. Jadi kita langsung yang kita akan kembangkan terlebih dahulu yaitu fitur kas tunai. Jadi sini. Jadi kas tunai ini untuk sebelumnya itu posisinya kayak gini. Dia posisi selnya. Bagi yang tidak aktif untuk ininya, headingnya, itu bisa mengaktifkan di menu view. Nah ini headingnya biasanya posisinya kalau kayak gini, kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita buka untuk ada kolom yang terhidden, kita buka terlebih dahulu, kemudian kita buka unhide. Oke, di sini. Jadi di sini itu kita akan rubah untuk sel ini. Kita tidak, untuk kedepannya tidak menggunakan sistem sel ini karena kelemahannya sistem sel ini itu posisinya dia akan mudah berubah, dan struktur tabelnya ini ketika kita tarik tabelnya, sel ini tidak mengikuti perubahannya. Tapi kita akan menggunakan yaitu masuk ke tab developer, kemudian menu insert. Nah, kalau untuk yang ini kita butuh namanya combo box. Jadi di aktif kontrolnya ya, itu combo box. Jadi di sini kita akan masukkan jenis transaksi. Nah, kalau yang sebelumnya kita menggunakan fitur data, kemudian data validasi, source-nya kita isi sendiri. Tapi kalau untuk ini box ini kita akan tambahkan di posisi bawah, itu ada penambahan untuk tipe kategorinya. Kita akan sempurnakan tipe kategori ini dalam menu setting. Jadi untuk ininya, combo box-nya kita masuk ke tab developer, kemudian pilih untuk mengaktifkan, pilih properties. Di menu properties ini kita akan cari untuk namanya ini list fill ring, posisinya namanya. Kemudian di sini kita pastikan terlebih dahulu untuk posisi dari ini ya, kategorinya itu dia posisinya di mana. Kalau ini pun perlu kita rubah, misal posisinya kita taruh di sisi biar tidak ganggu, kita taruh di sisi sini. Ini untuk kategori ya. Ini kas masuk,
kas keluar. Jadi titik di AG, AG 4 dan 5. Jadi kita rubah ke sini, kita masuk ke juga ke combo box-nya, kemudian list fill ring-nya itu dari AG 4.2 AG 5, kemudian enter. Maka coba kita jalankan, kita aktifkan desain modenya kita. Nah, ini sudah masuk. Tinggal kita sesuaikan ukurannya, fontnya apa, itu kita sesuaikan pada menu. Kita masuk ke desain mode lagi, kemudian aktifkan di sini. Untuk fontnya kita pilih font. Nah, ini kita aktif. Nah, di sini kita pilih bold, kemudian 12. Oke, coba kita cek. Nah, hasilnya kayak gini. Ini pun kalau kita rubah, geser apa, ini tidak akan berubah apa tipe combo box-nya. Jadi kemudian kita taruh di sini. Jadi kita sudah menghilangkan fitur ininya. Kemudian kita di sini masuk ke jenis transaksinya. Di sini jenis transaksi dia masuk ke link jenis transaksi ini, itu selnya adalah W12. Maka kita masuk ke sini, kemudian kita masuk namanya linked cell. Jadi kita linkkan hasil ini ke sel yang ada di Excel-nya. Maka di sini taruh di mana tadi? W13 ya. W12. Jadi masuk W12, enter. Maka hasilnya kayak gini. Ini kas keluar ketika kita aktifkan, kas masuk. Di sini sudah berubah kas masuk. Jadi ini. Kemudian ini sudah kita bisa hapus untuk fiturnya, kemudian kita hilangkan untuk data filternya. List kita ini aja. Oke, selesai. Jadi fitur ini sudah kita hilangkan. Kita tinggal masuk developer, ini kita taruh, kita geser. Ini untuk jenis transaksinya. Kemudian kalau seandainya kita ingin untuk kita berikan label. Ini untuk form, nah ini label untuk yang aktif. Ini sama, kita taruh di sini. Kemudian properties, di sini masuk ke caption. Nah, caption ini kita rubah jenis transaksi. Oke, nah ini sudah berubah, kita hapus. Kita tinggal lempatkan posisinya, kita sesuaikan nanti pada font colornya apa, jadi supaya hasilnya bagus. Ini tujuannya apa? Ketika ini geser, ini tidak akan berubah. Jadi kita lebih mudah untuk custom tabel di area sini tanpa menambah-nambah sel yang ada di sini. Sudah, kemudian nanti untuk ini di form control sudah selesai. Yang selanjutnya ini untuk tanggal kita akan lewati terlebih dahulu, karena itu kita akan bahas lebih perfect di tanggal. Ada satu pembahasan khusus karena memang kodenya cukup banyak. Yang ini sudah kita buat ya. Sama, coba kita geser di sini. Ini sama juga untuk yang jenis transaksi ini. Ini kita matikan untuk data filternya. Sudah. Ini juga fiturnya. Jadi tinggal menyesuaikan. Jadi ini konsepnya kita akan ke tipe form. Jadi kalau ini sudah menguasai, sudah apa, kita akan melanjut ke sistem form yang akan
nantinya akan sistemnya sudah aplikasi. Tapi kalau ada yang masih ingin pada posisi ini, itu bisa diturunkan pada sistem worksheet tapi menggunakan namanya sheet active control-nya. Di sini kita akan lebih menyeluruh pada fungsi nominal ini. Jadi ketika nominal ini kita hapus. Jadi ketika kita isi dengan 1000 maka RP-nya akan keluar dan tanda komanya akan tampil. Kemudian ketika nanti diisi dengan posisi dengan teks, ini tidak akan tampil. Caranya kita masuk juga ke desain modenya. Di sini kita akan hapus dulu untuk ininya. Desain modenya yang awal kita nol-nolkan, kemudian kita aktifkan namanya developer, kemudian kita aktifkan namanya text box di sini. Text box-nya ini kita sesuaikan, oke. Di text box ini kita double klik masuk ke atau kita rubah lebih dulu untuk nama text box-nya. Ntar kita masuk ke worksheet lagi. Di sini untuk perubahan nama kita bisa menggunakan name. Di sini mungkin txt underscore ya, tidak ada spasi. Kemudian mungkin nominal misal txt jumlah. Oke, selesai. Kemudian kita masuk di sini, kita masuk ke nominal, kemudian kita double klik di sini. Double klik ini kita akan masuk ke txt jumlah. Nanti untuk levelnya ada change. Di sini kita akan masuk terlebih dahulu pada menu itunya, menu aksinya, yaitu key press. Jadi ketika ini diketik, dia tidak akan menampilkan huruf tapi melainkan angka, yaitu untuk rumusnya kita menggunakan select case kontrol spasi, kita cari ASCII lah ini, kemudian enter di sini, kemudian kita akan cek ASCII, kita akan cek untuk itu isinya adalah 0 detik sampai to ASCII petik 9 tutup kurung. Kemudian ASCII tuh coba ini kurang kemudian masuk case else, kalau tidak maka kontrol spasi ASCII sama dengan 0. Kemudian kita and select. Oke, kita hapus. Ini logikanya untuk kita kasih keterangan ya. Ini logika untuk text box tidak bisa diisi oleh huruf ini. Jadi harus
angka. Oke, coba kita tes di posisi formnya. Kita nonaktifkan untuk desain modenya. Di sini kita masukkan huruf tidak tampil, tapi kalau angka tampil. Sekarang bagaimana format kita untuk merubah RP atau titik koma di sini? Maka kita masuk lagi ke desain mode, kemudian double klik untuk fitur ininya. Kita masuk kembali ke yang change. Di sini privat sub txt jumlah, untuk logikanya adalah change. Di sini kita masukkan format. Jadi kontrol spasi txt, di sini jumlah sama dengan format buka kurung kontrol spasi txt jumlah koma petik rp spasi tanda pagar. Ini mau pakai koma bisa, tanda pagar tanda pagar petik pagar. Kemudian ini coba kita cek lagi. Di sini kita desain modenya kita aktifkan, kita hapus. Oke. Kemudian 10 lah ini tampil. Kalau seandainya ini supaya RP-nya tidak ada, kita hanya petik aja, maka RP-nya yang dihilangin. Oke. Desain mode kita tampilkan, kita hapus terlebih dahulu. Oke. 1000. Nah, di sini akan tampil. Nah, itu. Jadi itu. Jadi kalaupun kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan kotak ini kepada data yang akan ditampilkan. Masuk ke properties lagi. Di sini kita masuk ke nominal. Di sini pengkodeannya nominal adalah W14. Jadi kita masuk sini, kita masuk namanya link cellnya, dia W14. Coba cek di sini, kita aktifkan. Ini 1 juta. Di sini tampilnya 1 juta. Akan tampil pada sesuai sama ininya. Jadi itu saja mungkin sharing tutorial kali ini. Nanti kita akan update kembali untuk tipe-tipe yang lain, ilmu-ilmu tentang Visual Basic Editor di Microsoft Excel. Terima kasih.